Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini yang diambil dari kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Demikian dikatakan di sana. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kebenaran adalah standar moral orang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menyatakan bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Artinya, semua ajaran yang telah Yesus ajarkan adalah berasal dari Bapa dan bukan dari dirinya sendiri. Itu artinya, setiap orang yang percaya, yang mengaku kepada Yesus Kristus, harus selalu menjadikan kebenaran menjadi standar hidupnya selama hidup di dunia ini dan tidak berubah-ubah. Firman Tuhan hari ini menceritakan kepada kita bagaimana Yohanes sangat bersuka cita mendengar kabar tentang Gaius, yaitu seorang gembala suatu gereja hasil penginjilan Yohanes, di mana Gaius hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun ada tantangan hebat dari seorang yang bernama Diotrephes yang tidak mengakui Yohanes dan mencoba menyesatkan jemaat tentang pelayanan Yohanes, dia tidak mau menerima orang-orang utusan Yohanes. Dia juga melarang orang menerima utusan Yohanes, bahkan mengecam orang-orang untuk mengucilkan mereka yang melanggar perintahnya. Namun Gaius ini, Bapak Ibu, tetap berpegang pada firman Tuhan. Dia menolong dan memberi tumpangan kepada orang-orang yang diutus Yohanes untuk mengajar. Gaius menyambut mereka dengan hangat, penuh kasih, dan menyediakan segala yang diperlukan mereka untuk kelancaran pemberitaan Injil. Saudaraku, sukacita Yohanes mengetahui perilaku Gaius disebut sebagai sukacita tertinggi, bahwa tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita karena Gaius yang dia sebut sebagai anak-anaknya secara rohani hidup dalam kebenaran. Karena itu, sebagai orang Kristen, marilah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengar firman Tuhan saja, melainkan jadilah pelaku firman Tuhan dengan hidup dalam kebenaran. Di dalam segala kehidupan kita, jadilah benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam kebenaran dapat diwujudkan melalui perilaku hidup yang baik, bertutur kata lembut, setia kepada firman Tuhan, bekerja dengan bersungguh-sungguh, jujur, tidak menipu, tidak curang, memberi diri untuk menolong orang lain, hidup damai dalam persekutuan dengan orang lain, dan yang terutama, pola hidup yang seperti itu janganlah berubah-ubah, tidak ditentukan oleh situasi dunia. Ketika dunia sedang baik-baik saja, maka kita hidup dalam kebenaran. Ketika dunia sedang dalam krisis, dalam perang, atau dalam ancaman lain, kita juga harus tetap hidup dalam kebenaran. Sebagaimana yang dialami Gaius, dia tetap setia pada firman Tuhan meski ada ancaman dari Diotrephes. Maka melalui cara hidup seperti itu, kita akan beroleh damai sejahtera di dalam hati, dan nama Tuhan semakin dimuliakan melalui cara hidup kita yang menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya. Seperti yang dilakukan Diotrephes, kita juga mengalami ancaman yang sama di zaman ini. Kita dibenci, ditolak, dan dicobai oleh berbagai hal karena kita adalah orang Kristen. Ada orang yang gagal karena dia Kristen. Ada yang susah mendapat pekerjaan karena dia Kristen. Ada yang dipersekusi imannya, dipersekusi hidupnya karena dia Kristen. Dilarang beribadah dan berbagai macam ancaman-ancaman lain yang kita terima. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita agar senantiasa sebagai anak-anak Allah percaya, setia, dan bersandar pada firman Tuhan. Itulah kebenaran kita di hadapan Allah. Yakinlah Bapak Ibu, kebenaran akan membawa kita kepada damai sejahtera Allah. Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Semuanya itu, yaitu apa saja yang kita perlu untuk kebaikan hidup kita, telah disediakan Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hidup dalam kebenaran. Semoga Tuhan menguatkan kita. Amin.